Apakah ada kehidupan di planet lain? Mudah bagi Kristen. Apakah ada kehidupan di planet lain? Mudah, itu bagi orang Kristen mudah jawabnya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bagi orang Kristen itu mudah jawab ya. Contoh, duluan mana ayam dengan telur? Dibalik. Duluan mana telur dengan ayam? Alkitab jawab duluan ayam. Ya. Duluan mana ikan dengan telur ikan? Duluan ikan. Alkitab menjawab di dalam Kejadian 1 ayat 20 ayat 21. Allah menciptakan binatang itu langsung jadi binatang, bukan telur dulu, bukan piye. Piye itu apa? Anak ayam ya toh, atau anak entok. Enggak. Allah menciptakan unggas, langsung unggas bisa terbang. Allah menciptakan binatang, langsung binatang dewasa ya. Langsung binatang dewasa dan langsung bisa berkembang biak. Contoh ya, contoh misalnya kalau gini, kalau tumbuhan itu ada dari tunas, ingat ya, kalau binatang langsung gede, kalau tumbuhan itu dari tunas dulu, yang tidak sesuatu yang tidak bergerak itu dari tunas. Makanya ada tunas-tunas, rumput-rumput ya, tumbuhan berbiji dari tunas dulu. Dari yang kecil dulu ya. Tetapi tahu-tahu tunas ya, belum ada biji ya, pokoknya jadinya tunas pertama kali ya. Kalau makhluk yang bergerak seperti burung, seperti ikan-ikan, seperti hewan-hewan itu langsung dewasa muda yang sudah punya nafsu berkembang biak. Manusia juga, Adam dan Eva diciptakan juga sudah dewasa, bukan dari bayi dulu ya, dan sudah disebut suami istri dalam Kejadian 2 ayat 25. Jadi clear. Untuk menjawab mana telur dulu atau ayam, Alkitab bisa jawab. Contoh lain, berapa umur bumi? Alkitab bisa menjawab 36,5 miliar tahun. Dari mana Pak? Dari Roma 16 ayat 25. Berabad-abad lamanya time beyond Allah, yaitu sudah dihitung ya, time beyond Allah ya, karena satu hari Allah itu 1000 tahun di dalam 2 Petrus berapa ya? Ya, 1 ayat 5 ayat 8 atau begitu ya, begitulah ya. Satu hari itu 1000 tahun di bumi. Ya, satu hari Allah. Maka usia bumi belum berbentuk di dalam Amsal 8 ayat 23-24 itu umurnya 36,5 miliar tahun. Bisa jawab kan? Kalau orang Kristen bisa jawab. Kan orang Kristen ngerti Alkitab. Lalu Anda tanya, di jagat raya selain di bumi ada makhluk hidup apa enggak? Jawabannya enggak. Ya, makhluk hidup yang dimaksud manusia, binatang, itu yang dimaksud ya. Ya. Tidak bicara roh ya, tidak bicara malaikat, iblis, setan, tidak ya. Kita bicara makhluk hidup yang fisik nih ya. Manusia, tumbuhan, binatang. Apakah di luar bumi ada kehidupan di sana? Tidak ada. Tidak ada. Alkitab menulis, Yesus sebagai Allah, sebagai gambar Allah, sebagai Tuhan, itu hanya menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang banyak. Bahkan di ayat lain disebutkan, hitunglah bintang-bintang di langit yang tak terhitung, seperti pasir di laut. Kejadian 1 ayat 14. Yang diciptakan itu cuma apa? Matahari, bulan, bintang. Pertanyaannya,
Kalau Venus termasuk apa, Pak? Termasuk bintang. Matahari, Merkurius, Venus bintang. Mars bintang. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto bintang. Ada kehidupan nggak? Kehidupan seperti yang di bumi tidak ada. Clear? Kristen bisa jawab dengan mudah. Ya, Kejadian 1 ayat 14. Mudah tuh jawabnya. Ya. Anda tanya bumi bentuknya apa? Ayo. Ya. Menurut dari satelit bulat, Pak. Tapi ayat Alkitab jawab kok. Ya, Yesaya 40 ayat 22. Bulatan bumi. Ayo. Kalau bumi itu bulat, langit itu datar apa bulat? Datar. Ya. Kalau bumi itu bulat, langitnya ikut bulat, tidak ada cakrawala. Karena bumi itu bulat, langitnya datar, bulat ketemu datar, akan ada titik singgung yang namanya cakrawala. Langit ada berapa lapis? Alkitab jawab 3. Ya, lapis pertama bumi burung terbang. Itu lapis pertama di dalam Kejadian 1 ayat 20-21, burung-burung terbang di udara. Langit tingkat 2 apa? Matahari, bulan, bintang. Itu sampai Pluto. Pluto itu 5 miliar kilometer. Surga di mana? Di atasnya lagi. Ayo. Ada nggak yang, Pak, jaraknya sekian tahun cahaya, berarti lapis kedua tingginya sekian tahun cahaya. Itu yang sekarang jarak terjauh bisa diprediksi oleh manusia berapa? Sekian, nggak tahu dah. Terus Allah di mana, Pak? Iya, di atasnya. Pokoknya langit tingkat 2 itu paling tebel itu. Mulai dari burung pada terbang, belum kabar terbang, ya anggap saja sampai berapa burung pada terbang, ya 1 kilo, ya. Atau sebenarnya kalau ilmu pengetahuan sampai apa sih lapisan yang udaranya udah tipis itu nanti, ya sudah, itu mereka yang ngerti lah. Baru di atasnya itu lapisan hampa udara itu jauh sekali sampai Pluto, sampai entah berantah. Di atasnya itu baru langitnya Allah, 3 lapis doang. Ayo. Apakah ada makhluk hidup di luar bumi? Tidak ada. Tentu makhluk hidup yang seperti kita. Nah, saya mau jelasin ada makhluk hidup lain di luar bumi yang namanya makhluk roh. Tapi roh itu bukan kayak kita gini, bukan. Makhluk roh. Makhluk yang punya roh itu ada 6. Ya. Malaikat, serafim, kerub, ya. Iblis, setan, dan manusia. Yang ada fisiknya cuman manusia. Malaikat, serafim, kerub, iblis, setan. Itu roh. Tempatnya ada di mana? Iblis dan setan sekarang di udara. Menurut 1 Petrus 5 ayat 8 ada di udara. Malaikat ada di mana? Ada di surga. Surga di langit tingkat 3. Serafim, kerub ada di sana. Lalu yang di planet lain siapa, Pak? Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang berbuat dosa ditaruh di mana, Pak? Di goa. Goa mana, Pak? Goa bumi iya, goa Mars iya, goa planet lain iya, goa Pluto iya. Malaikat yang berbuat dosa tidak ditaruh di tempat yang sama dengan para iblis dan setan-setan yang terseret ekor iblis itu di dalam Wahyu 12 ayat 3 ayat 4. Ini malaikat yang berbuat dosa khusus ditaruh di gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Gua gelap mana saja, Pak? Gua gelap bumi iya. Di bulan juga ada gua gelap. Di Mars juga ada gua gelap. Itu makhluk roh. Kira-kira bisa menampakkan diri atau merubah wujud? Nggak bisa kalau dia mau. Malaikat kan mau jadi apa, menjadi sesosok entah, bisa.
tapi dia dikurung di dalam gua-gua. Ya, seperti itu. Bisa jawab kan orang Kristen? Ya, Alkitab ada ayatnya. Anda bingung dari dulu. Telur sama ayam duluan mana saja? Telur sama ayam duluan telur, Pak. Kalau dibalik, ayam sama telur duluan ayam. Ribuan tahun kalian nggak bisa jawab toh? Ayam sama telur, telur ayam duluan mana? Alkitab jawab, duluan ayam. Kambing sama apa? Kambing gede atau tuh kalau kambing agak sulit ya, yang telur aja lah. Burung sama telur duluan burung. Entok sama telur duluan entok. Merpati sama telur duluan merpati. Ayat Alkitab. Jadi Yesus Tuhan Allah tidak menciptakan binatang itu dari telur dulu, kecuali tumbuhan dari tunas. Ya, sudah jelas ayatnya. Ya. Kejadian 2 ayat-ayat 4, 5 gitu. Tunas belum tumbuh lalu turun hujan. Ya, seperti itu. Clear? Ya? Very clear ya. Ya. Jadi terjawab, apakah ada makhluk lain, kehidupan lain di luar bumi? Jawabannya tidak ada. Kalau yang dimaksud fisik, ya. Tapi kalau roh ada dan ada ayatnya, nggak bisa Anda bantah. Anda mau kayak apa nggak bisa. Itu hebatnya Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Di kitab lain ada nggak, Pak? Kagak ada. Di kitab lain itu masih bingung, bumi ini bundar apa, bulat apa datar. Ya. Telur sama ayam duluan mana? Allah ada di mana? Bingung semua, kecuali Kristen. Kalau Kristen nggak bingung. Ya. Nanti orang mati ditaruh di mana? Bingung semua. Ya, ada 4.300 agama keyakinan dunia. Anda tanya, orang mati kemana? Bingung semua, kecuali Kristen, jelas. Orang mati itu lurus ke Firdaus, belok kiri alam maut, jelas. Firdaus tempatnya di mana, alam maut di mana, jelas. Hanya Kristen yang bisa jawab. Ya. Ya, lurus, supaya lurus kemana, Pak? Ya. Mengapa bisa terjadi mujizat itu apa, Pak? Hanya Kristen yang bisa jawab. Kenapa orang mati bisa dibangkitkan, Pak? Hanya Kristen yang bisa jawab. Ya. Kenapa Lazarus udah 4 hari busuk bau, kok bisa dibangkit? Jangankan 4 hari. Nanti kalau rapture, maka Habel itu sudah mati selama 10.900 tahun, bisa bangkit. Ribuan tahun aja bisa bangkit, jangankan cuma 4 hari. Yesus gitu loh. Allah segala Allah, Rab segala Rab. Ulangan berapa ya? 10:17. Karena Yesus itu Allah segala Allah. Yesus itu Allah dari segala roh, segala makhluk. Mau roh apa saja, termasuk roh manusia. Ya, wewenangnya ada di Yesus. Yesus mau tarik deh, mau dikasih sana, wewenangnya ada di Yesus. Ya, jadi clear? Apakah ada kehidupan di planet lain? Mudah bagi Kristen. Jadi jadilah orang Kristen benar Alkitabiah, ya. Ya, ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata, ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin selamat. Ya, seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.